Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan gambaran kejelasan nasib teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Tentunya setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran PPG Prajabatan, ini nanti kita akan mengikuti tahapan seleksi ya. Kemudian setelah kita mengikuti tahapan seleksi dan selalu lulus, dan pada akhirnya setelah kita mengikuti pendidikan profesi guru untuk yang Prajabatan, kita akan mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini. Nah, selanjutnya nanti kira-kira bagaimana untuk peluang kita diangkat menjadi ASN ketika tahun 2024 nanti akan mulai diberlakukan untuk sistem perekrutan guru melalui marketplace calon guru ASN. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita membuka di ppg.kemdikbud.go.id khususnya di bagian tab Prajabatan, maka di sini ada 5 arah kebijakan untuk teman-teman PPG Prajabatan. Inilah secara umum seperti ini. Yang pertama, kita direkrut ini berdasarkan dari kebutuhan guru ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk lulusan pendidikan profesi guru, ini adalah nanti kita sebagai guru baru yang mana kita sebagai lulusan pendidikan profesi guru. Artinya kita sudah dapat dikatakan sebagai seorang guru profesional. Kemudian terintegrasi dengan induksi guru pemula, kemudian memiliki relevansi yang sangat kuat, dan juga terjadi sinergi antara pemangku kepentingan ya. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat pada alur setelah teman-teman dinyatakan lulus PPG Prajabatan, ini adalah alurnya seperti ini. Ini alur di tahun kemarin, sepertinya ini nanti juga tetap akan relevan kalau misalkan diterapkan pada tahun ini. Nah, setelah kita lulus PPG Prajabatan, nanti akan ada tahap di mana kita itu mendapatkan penempatan ya. Nah, untuk penempatan di sini nanti adalah kita memasuki fase pengabdian, kurang lebih adalah 2 tahun sesuai dengan fakta integritas yang telah teman-teman di sini ditandatangani ya. Kalau misalkan pada masa-masa penempatan di sini nanti ada seleksi, misalkan entah itu seleksi P3K maupun juga PNS, maka kita dipersilahkan untuk ikut seleksi. Kemudian di sini nanti kita akan ditugaskan, ditempatkan sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek. Semoga nanti kita juga diberikan kesempatan untuk memilih lokasi yang terdekat. Kemudian kalau misalkan belum ada seleksi, maka kita nanti akan berpeluang untuk mendapatkan nomor registrasi guru juga ya, setelah nanti serdi kita ini sudah keluar. Kemudian NUPTK merupakan suatu hal yang sangat penting untuk nantinya kita bisa mencairkan tunjangan profesi guru kita. Dan terkait tentang marketplace calon guru ASN yang digagas saat ini oleh Kemdikbudristek, yang mana di sini nanti berpotensi teman-teman dari lulusan PPG ini nanti bisa langsung mendaftar ya ke marketplace calon guru ASN ketika nanti sudah dimulai, yang mana untuk RPP-nya ini sedang diselesaikan. Nanti sepertinya bulan Oktober semua sudah tuntas, sehingga nanti dari teman-teman PPG Prajabatan yang sudah lulus nanti bisa langsung melakukan pendaftaran. Nah, seperti yang kita ketahui terkait tentang marketplace calon guru atau marketplace untuk guru ini adalah nanti menyediakan suplai guru teman-teman, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi guru honorer yang belum diangkat, dan juga di sini nanti untuk mengatasi kekurangan guru ya di berbagai daerah. Nah, di sini untuk marketplace ini adalah digunakan untuk menyuplai guru. Jadi nanti antara supply dan juga demand nanti akan seimbang, akan saling bisa mengisi. Nah, di sini untuk suplai guru 1 itu merupakan guru honorer yang lulus seleksi ya. Jadi guru honorer ini nanti ikut seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, di sini untuk guru honorer posisinya nanti kita ikut seleksi calon guru ASN. Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi calon guru ASN, maka barulah kita bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Ya, mana di sini nanti untuk seleksi akan ditingkatkan frekuensinya, bisa jadi lebih dari 1 kali ya dalam 1 tahunnya. Dan berikutnya untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan, itu posisinya itu adalah di sini teman. Jadi posisi kita lulusan PPG Prajabatan ini kita berada di sini, yaitu kita masuk pada suplai guru 2 yang terdiri dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Jadi semua lulusan PPG Prajabatan yang sudah lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat nanti sebagai calon guru ASN.
Kemudian jumlah dari PPG ini nanti jumlah mahasiswanya ini perlu ditingkatkan ya untuk mencukupi kebutuhan kekurangan guru di Indonesia. Kemudian kalau misalkan teman-teman lulusan PPG Prajabatan bertanya apakah setelah kita lulus dari PPG Prajabatan ini nanti kita langsung mendaftar ke calon guru ASN ataukah nanti ada uji seleksinya, maka di sini kalau misalkan kita lihat pada sistem marketplace yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek, ini adalah teman-teman setelah lulus PPG Prajabatan. Di sini ada uji kompetensi ya. Yang dimaksud dengan uji kompetensi itu apakah UKM PPG ataukah nanti ada ujian ulang. Kita pantau informasi berikutnya. Namun sebagai gambaran, kalau misalkan di sini yang dimaksud dengan uji kompetensi itulah UKM PPG, ini adalah dapat diartikan kita ini bisa langsung mendaftar ke marketplace calon guru ya. Namun kalau misalkan di sini nanti dari poin Undang-Undang ASN tahun 2014 untuk menjadi ASN P3K, di sana yang diharuskan untuk ikut seleksi kompetensi, sepertinya nanti teman-teman di sini nanti akan ada seleksi kompetensi sama halnya dengan seleksi calon guru ASN untuk teman-teman yang guru honorer. Dikarenakan untuk lulusan PPG ini baru lulus dari segi uji kompetensi teknisnya ya kan, untuk menjadi guru ASN P3K itu ada uji kompetensi teknis, kemudian sosiokultural, manajerial ataupun juga wawancara. Kalau misal pun nanti di sini ada ujian ulang di tengah sini, maka nanti untuk yang PPG Prajabatan ini tentunya akan dipermudah ya. Dikarenakan untuk yang kompetensi teknis ini tentunya kita sudah melewatinya, jadi hanya tinggal mengerjakan soal-soal yaitu manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Jadi dari konsep marketplace calon guru ASN, nanti dari teman-teman lulusan PPG dan dari guru honorer ini setelah lulus seleksi kita bisa langsung mendaftar ke marketplace. Nah, kemudian terkait nanti penempatannya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah untuk penempatannya. Di sini nanti perekrutan oleh sekolah teman-teman, jadi sistemnya. Jadi anggaran gaji dan juga tunjangan dari guru ASN yang saat ini berada di Pemda ini nanti akan dialihkan ke sekolah, langsung ditransfer ke rekening sekolah yang nanti akan terpisah ya dari rekening dana bos. Kemudian sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasinya. Nah, misalkan di sini untuk formasi ditentukan oleh pemerintah pusat tapi bersifat dinamis ya. Setiap tahun ini tergantung dari jumlah siswanya. Kemudian perekrutan via marketplace ini untuk memastikan sekolah ini merekrut guru yang berkompetensi, maka perekrutan ini hanya dapat dilakukan dari marketplace. Jadi guru yang tidak terdaftar di marketplace ini tidak akan bisa direkrut untuk mengisi kekosongan guru ini. Jadi teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini nasibnya sangat gemilang ya. Jadi nanti kita bisa terpilih karena kita otomatis bisa mendaftar ke marketplace. Sehingga yang nggak daftar di sini maka nggak akan bisa direkrut ya teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita ini kan untuk mekanisme seleksi atau pengangkatan ini nanti akan ada dua cara ya. Yang mana kalau misalkan kita lihat pada RPP manajemen ASN, memang nanti pemerintah itu akan menentukan untuk formasinya diambil alih oleh pusat. Kemudian di sini nanti akan ada yaitu pengangkatan. Ini akan ada dua jalur, yaitu ditentukan oleh sekolah atau ditempatkan oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan ditentukan oleh sekolah, manakala teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini sudah masuk ke sini, maka kalau misalkan di sini misalkan saya seorang kepala sekolah, saya memerlukan guru kelas misalkan, maka di sini saya bisa melihat pada marketplace. Saya ingin memilih guru yang mana, kemudian mungkin yang lokasinya terdekat atau mungkin saya sudah tahu rekam jejaknya, maka nanti kita berpotensi untuk nanti diangkat melalui sekolah ya. Kalau misalkan nggak diangkat oleh sekolah, maka di sini nanti kita akan ditempatkan oleh pusat ketika terjadi kebutuhan guru pada sekolah negeri. Dan kemudian juga di sini ada program yaitu untuk penempatan pada formasi yang kurang peminat. Jadi teman-teman untuk PPG Prajabatan ini nanti akan diperbanyak ya untuk kuotanya, sehingga nanti dari beasiswa yang diberikan dari ikatan dinas ini dapat dikatakan nanti peluang untuk bisa diangkat ini akan bisa menjadi lebih besar ya. Kemudian penempatan pada formasi yang kurang peminat. Jadi dari teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan yang akan menerima beasiswa nanti akan ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati, atau ini adalah nanti paling tidak 3 tahun ya. Kemudian yang paling penting di sini nanti teman-teman pendapatannya akan bisa meningkat dikarenakan akan ada tambahan insentif untuk guru yang berada di daerah khusus.
sehingga sangat menguntungkan bagi teman-teman yang nanti bersedia untuk ditempatkan pada daerah-daerah tersebut ya, baik itu kenaikan pangkat yang lebih cepat ataupun juga prioritas nanti berada di marketplace, posisi setelah nanti ikatan dinas.